Kolik adalah salah satu kondisi bayi baru lahir yang harus diperhatikan orang tua. Namun, seringkali orang tua kebingungan saat bayi menangis terus-menerus atau kolik. Sebenarnya, apa itu kolik? Bagaimana cara mengatasinya? Untuk menjawab pertanyaan ini, Nakita.id mewawancarai pakar secara eksklusif. Yuk, simak videonya sampai habis. Jadi sebenarnya kolik yang sering kita dengar, kolik atau infantile kolik gitu ya, itu umumnya tuh terjadi pada bayi usia 2 minggu sampai bayi usia 4 bulan. Jadi kita sebut kolik itu memang kejadian terseringnya antara 2 minggu sampai 4 bulan. Maka sering didengar dengan sindrom 4 bulan karena memang kejadiannya seperti itu. Jadi gimana bayi usia seperti itu? Apa yang terjadi? Bayi akan nangis terus-menerus, rule of three kita kenalnya ya. Jadi dalam satu hari bayi itu bisa menangis tiada berhenti sekitar 3 jam. Dan dalam pemantauan itu bisa 3 hari dalam seminggunya dan bahkan bisa terjadi 3 minggu berturutan dalam 1 bulannya. Bayi menangis, kesakitan, kakinya bisa sampai ditekuk sampai ke arah perut gitu ya, tangan yang mengepal, bayinya mukanya sampai memerah saking dia menangis kesakitan terus-menerus gitu ya, menangis terus-menerus. Jadi membuat orang tua khawatir, itu yang kita kenal dengan kolik pada bayi. Jadi sebenarnya kolik pada bayi itu justru penyebabnya memang masih belum jelas. Belum ada penyebab pastinya apa yang menyebabkan kolik pada bayi. Justru kalau penyebabnya sudah sangat jelas gitu ya, sudah ketahuan pasti, maka kita udah tahu nih, oh ini penyebabnya mengalami suatu kondisi penyakit tertentu misalnya. Tapi kolik itu justru kondisi yang memang belum diketahui gitu ya penyebabnya apa. Namun memang ada beberapa kemungkinan pada bayi yang bisa mengakibatkan keluhan kolik tersebut. Misalnya diantaranya contohnya ya adalah alergi susu sapi misalnya. Jadi pada kondisi tertentu bayi belum bisa sempurna mencerna protein atau susu sapi tersebut, maka bisa menimbulkan gejala kolik tersebut. Atau kita sering dengar tuh misalnya bayi mengalami intoleransi laktosa. Jadi salah satu karbohidrat atau yang kita tahu laktosa itu yang ada juga di ASI, ada di susu formula gitu ya, masih belum bisa dipecah secara sempurna oleh bayi. Karena itu bisa menimbulkan juga keluhan seperti itu. Jadi memang beberapa kondisi gangguan pencernaan bisa mengakibatkan terjadinya kolik tersebut. Kalau misalnya bayi baru lahir nih gitu ya, mengalami nangis terus-terusan gitu ya selama bahkan lebih dari 3 jam dan memang sudah dipantau sering sekali terutama sore atau malam hari menjelang tidur gitu ya, tetap satu yang perlu kita evaluasi adalah ada tanda bahaya atau tidak pada bayi tersebut. Jadi buat kita tahu ini wajar atau nggak wajar adalah kita harus mengenali tanda bahayanya pada kolik tersebut. Kalau misalnya kita lihat bayinya itu pada kondisi tertentu dia aktif, menangisnya juga kuat, menyusunya juga kuat, berat badannya juga cenderung naik, anaknya oke semuanya gitu ya. Nah, tapi ada waktu tertentu sore hari atau malam hari baru menangis rewel gitu ya, tapi tidak ada tanda-tanda bahaya yang lain, tidak ada muntah-muntah, tidak ada buang air besar berdarah misalnya, maka kita bisa observasi, masih mungkin wajar, terutama jika usianya di antara 2 minggu sampai 4 bulan tadi. Namun jika kita temukan tanda bahaya nih, misalnya bayinya tiba-tiba muntah warna hijau, atau tiba-tiba bayinya mengeluarkan buang air besarnya berdarah. Nah, pada kondisi tersebut tentu bukan hal yang wajar, jadi harus segera diperiksa dan tidak boleh ditunda. Jadi kalau gejala bayi yang kolik gitu ya, sebenarnya kan kolik itu artinya nyerinya tuh hilang timbul gitu ya.
kadang bayinya nyaman, tenang, happy-happy aja. Ada saatnya di mana bayi itu mengalami rewel sekali sampai nangis kencang sekali gitu ya. Yang pasti bayi saat itu biasanya umumnya satu yang mudah dulu bagi kita adalah usia umur bayinya. Antara 2 minggu sampai 4 bulan, bayinya kondisi tertentu biasanya pagi siang oke-oke aja. Sering terjadinya tuh sore, malam hari menjelang tidur, dia bisa menangis sekali gitu ya. Kaki sama tangan bisa mengepal, merasa kesakitan rewel, kemudian dia juga bisa kedinginan gitu bayinya. Dan kemudian ada fase di mana dia kembali tenang saja gitu. Dan kalau memang sampai 3 jam dalam sehari, dan bahkan 3 hari dalam seminggunya, atau bahkan 3 minggu berturutan, dan tidak ada kondisi lain yang membahayakan atau penyebab lain, maka kita bisa sebut dengan kolik pada bayi. Jadi, penanganan kolik pada bayi baru lahir prinsipnya adalah membuat bayi selalu aman dan selalu merasa nyaman. Itu kuncinya. Bayi aman, bayi nyaman. Jadi, tempatkan bayi di posisi lingkungan yang menyenangkan buat dia. Pastikan suhu kamarnya juga tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Kemudian bayi itu selalu mendapatkan kasih sayang, boleh kita gendong, boleh diusap. Kita lihat juga nanti ya, kalau memang ternyata pemicunya misalnya yang membuat itu adalah misalnya contoh alergi susu sapi gitu ya. Tentu ibu boleh kita edukasi. Kalau bayinya itu mendapatkan ASI eksklusif, maka ibu bisa diinfokan bahwa ibu harus pantang nih segala produk susu sapi dan turunannya. Susu sapi, yogurt, mentega, keju, ibu pantang dulu gitu ya. Tapi kalau ternyata bayinya mendapat susu formula, mungkin harus dievaluasi juga apakah dia harus mengganti jenis susu formulanya. Nah, kondisi lain misalnya tadi dikatakan intoleransi laktosa gitu ya. Laktosa itu banyak pada ASI awal-awal. Jadi kan ibu-ibu kalau menyusui itu bisa 15 menit sampai 30 menit gitu ya. Di awal ibu menyusui itu mendapatkan banyak laktosa. Di tengah-tengah gizinya tuh udah mulai campuran komposisi ASI-nya seimbang. Nah, di terakhir-terakhir itu banyak kandungan lemaknya. Nah, seringkali ibu-ibu menyusui misalnya nih ya, cuma awal-awal 5 menit, bayinya tidur taruh. Nanti nyusuin lagi cuma 5 menit, taruh. Nah, kemungkinan bayi mendapatkan lebih banyak kandungan laktosanya aja yang awal-awal. Jadi itu juga kita bisa edukasi. Ibu menyusuinya jangan cuma 5 menit, 15 menitan supaya kandungan gizi pada ASI-nya semuanya lengkap ada di bayinya. Itu juga bisa menurunkan risiko terjadinya kolik. Jadi, yang pertama ketika bayi kita lihat nih kondisinya. Yang pasti harus kita pastikan adalah bayi tetap aman. Aman itu dalam arti tidak ada tanda bahaya. Jadinya bayinya dalam kondisi aktif, menangis, kuat gitu ya. Tapi kita lihat juga nih, nggak ada tanda bahaya. Evaluasi tanda bahaya itu apa sih? Yang paling mudah kita lihat bayinya. Ada nggak sih kebiruan pada bayinya? Ada nggak tanda-tanda sesak nafas pada bayinya? Bayinya hidungnya kembang kempis, nafasnya cepat banget, tiba-tiba bayinya kebiruan. Nah, kondisi seperti itu tentu tidak boleh diberikan ASI. Namun jika tidak ada tanda-tanda bayi yang sesak nafas, bayinya pun juga kondisinya baik, namun dia rewel aja nangis gitu ya, maka kita gendong dulu bayinya nih. Kita gendong dengan penuh kasih sayang, kita usap-usap juga gitu ya, kita tenangkan bayinya. Kemudian boleh kita berikan ASI. Karena dengan mendekap bayi tersebut, sentuhan antara kulit ibu dan kulit bayi akan membuat bayi lebih tenang. Kemudian dia mau menyusu, dan ASI pun juga pastinya akan memberikan bayi itu lebih merasa nyaman dan senang juga ya, karena mendapatkan ASI dan tentunya kasih sayang dari ibunya juga. Itu dia Mams, jawaban dari pakar tentang cara mengatasi kolik. Jangan lewatkan wawancara eksklusif bersama pakar lainnya hanya di Nakita Channel.